biasa dipanggil Aris, Pak. Ya. Saya S1-nya di Semarang, Pak, di Universitas Tikubang Semarang, ambil IT, informatika. Saat ini untuk kerja, kantor saya di Bandung, di PT Sarana Paktindo. Nah, terus untuk motivasi sendiri untuk ambil S2 itu pengembangan diri sih, Pak. Pengembangan ingin lebih banyak belajar terkait manajemen sih, Pak. Hati-hati pengembangan diri bisa ke samping lebarnya. udah lebar, Pak. Mas Arief tinggal di mana? Di Bogor Timur, Pak. Oh, tapi kantornya di Bandung? Kalau kantor di Bandung, cuma kebetulan kan udah hampir 1,5 tahun ini kan WFH terus, Pak. Jadi ke Bandung cuma seminggu sekali, paling sehari 2 hari gitu. Oke. Ya, wah ini zaman sekarang jarak tidak ada masalah ya. Hebat. Betul, Pak. Udah di banyak WFH-nya sekarang, Pak. Terima kasih, Pak Aris. Iya, Pak. Sama-sama, Pak Edi Nurrohman. Baik, selamat malam, Pak. Malam. Nama saya Edi Nurrohman, biasa dipanggil Edi gitu ya. S1 saya itu dari teknik, Pak, teknik geodesi dari ITB Bandung. Saya banyak di bidang konsultasi pemerintahan, terakhir di Merpati Nusantara Airline, Pak, tapi karena kemudian maskapainya sama pemerintah ditutup. Kemudian sekarang saya mengembangkan usaha sendiri di bidang konsultan IT dan manajemen dan mechanical electrical engineering gitu, Pak. Konsultan apa kontraktor, Pak? Dua-duanya, Pak. Jadi dua-dua. Desain dan implementasinya. Di Bogor? Iya. Terus udah jadi pengusaha sukses, mau ngapain sekolah? Kebetulan karena ini WHF, jadi saya tuh dari dulu pengen ngambil S2, berkali-kali diterima, tapi nggak pernah bisa kuliah gitu, Pak, karena masalah waktu gitu ya. Jadi mumpung sekarang pada WHF banyak waktu luang gitu, jadi saya kira ini kesempatan terbaik untuk saya menyempatkan diri untuk belajar lagi. Gitu. Di mana tinggalnya, Pak Edi? Saya di Bogor, di Yasmin, Pak. Oh, ya. Baik. Oke, Pak Edi, terima kasih. Bu Hervina Saputri. Ya, selamat malam, Bapak. Malam. Perkenalkan, nama saya Hervina Saputri. Saya lulusan S1 Manajemen Administrasi Bisnis di Institut Setiami Bekasi. Kemudian saya bekerja di kampus Bekasi. Pada saat S2 ini tujuannya untuk menambah wawasan dan pengetahuan aja, Pak. Susah amat nambah wawasan kok kuliah. Baca koran, baca Detikcom kan wawasan nambah. Gimana Mbak Hervina? Nambah gelar, Pak. Oh, nambah gelar ya, itu memang harus sekolah. Nggak bisa habis baca internet nambah gelar. Ya. Tadi tugasnya di mana? Kalau bekerja di kampus Bekasi, Pak. Dosen? Bukan, Pak, sebagai staf. Oh, mirip Mbak Rahmawati tadi. Oh, ini mau banting setir, mau jadi guru besar ya? Mudah-mudahan, Pak. Ya, pangkatnya aja guru besar, badannya tetap kecil. Terima kasih Mbak Hervina. Lalu Mas Tri Haryanto. Selamat malam, Pak. Malam. Saya Tri Haryanto, Pak. S1-nya saya agak sedikit melenceng apa ya? Saya dari S1 PGSD, dari STKIP Armania di Depok. Jadi masuk ke S2 ini untuk yang memotivasi diri saya, tambah wawasan seperti yang Bu Hervina katakan, ditambah lagi, saya ingin memperbaiki diri, Pak. Memperbaiki diri dalam segi ekonomi keluarga, Pak. Saya berpikiran bahwa jika saya kan sekarang mengajar sebagai guru ya, Pak ya, guru di sekolah dasar, saya mengajar guru di sekolah dasar, saya berpikir untuk saat ini tidak ada pengembangan yang signifikan mengenai guru ini, Pak. Jadi saya lebih baik masuk ke hal yang lain lah yang baru. Saya memberanikan diri masuk ke manajemen dengan ada 2 opsi pilihan yang saya pikirkan. Yang pertama, kalau memang kedepannya akan seperti ini terus, saya akan beralih menjadi dosen. Jika ada rezekinya ya Pak ya. Terus yang kedua, jika memang saya tidak bisa mencapai dosen, saya akan beralih banting setir ke
pekerjaan yang lainnya Pak, dengan mengandalkan ilmu-ilmu saya di S2 ini Pak. Oke. Oleh karena itu Anda nggak ambil yang itu ya, AP ya, administrasi pendidikan kan ada juga Iya S2-nya. Pak, betul Pak. Jadi ini lebih apa istilahnya netral ya, mau Iya. kiri bisa, kanan bisa ya. Iya, Di Bogor, Mas Tri. saya di Bogor Pak, di Citarap Bogor. Oke, baik. Semoga cita-cita tercapai. Terima kasih Mas Pak. Aprilian Fianto. Selamat malam, Pak. Salam. Ya, perkenalkan nama saya Aprilian Rufianto, Pak. Saya S1 Teknik Elektro dari Institut Sains dan Teknologi Nasional Depok. Saat ini saya bekerja di salah satu BUMN. Dan motivasi saya untuk mengikuti S2 ini selain untuk menambah wawasan dan pengetahuan untuk menunjang karir saya di perusahaan saya bekerja. Gitu, Pak. Bukan, rumah di Depok. Cilendek. Iya, di Bogor, Pak. Bogor Bogor itu. Tugasnya Bapak sehari-hari bidang apa? Apakah marketing? Apakah Saya di bidang finance? konstruksi, Pak. Oh, di operasional. Operasional. Oke, Ya. baik. Meningkatkan karir ya. Semoga tercapai. Panggilannya apa, Mas? Kenapa, Pak? Panggilannya apa? April boleh, Pak? April. Ya. Oke, Mas April. Mbak Fedi Octavia. Baik, terima kasih Pak waktunya. Selamat malam. Suara saya terdengar ya Pak? Ya, jelas. Teman-teman. Oke, baik. Nama saya Fedi Octavia Fitriani, Pak. Saya S1-nya dari S1 Akuntansi STIE Lampung. Saya asal dari Lampung, tapi domisili di Bogor. Saya bekerja di kampus, Pak, hampir sama dengan Bu Hervina dan Bu Rahmawati sebagai admin dan operator, Pak. Keakademikan di Politekniken Pak Bogor, kampus Politekniken Bogor. Oh, punya Bu Rifa ya? Iya, saya juga stafnya Bu Rifa Pak. Ya. Saya kenal Bu Rifa. Iya, baik, terima kasih Pak. Oke, mau meningkatkan karir ya, nanti saya bilang Bu Rifa. Betul Pak. Tuanya mau meningkatkan karir. Betul Pak, terima kasih. Makasih. Panggilannya Mbak Fedi. Betul Pak, Fedi Pak. Sekarang Mas Wahyu. Ya, selamat malam Pak. Malam. Ya, nama saya perkenalkan Pak Wahyu Iriandi. Saya domisili di Sukabumi Pak. Saya lulusan S1 Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya bekerja sekarang di sebuah perusahaan distributor handphone Pak di Sukabumi. Seperti itu. Terus sekolah ngapain? Ya? Mau sekolah ngapain? Oh, awalnya tuh saya kan di bagian IT, Pak. Terus saya ditempatkan di bagian manajemen. Nggak tahu saya di manajemen mesti gimana. Makanya saya sekolah lagi S2. Biar kerjaannya lebih lancar ya. Iya, betul. Kayak gitu. Ini bagus juga Mas Wahyu ya. Supaya menunjang pekerjaan dengan cara sekolah. Ya. Oke Mas Wahyu. Nanti dalam diskusi kalau ada hal yang spesifik Anda ingin dalami, langsung ditanya ya ke dosen. Iya, siap Pak. Oke, Mas Ya, Wahyu. terima kasih Pak. Sekarang di Sukabumi masih? Iya, masih di Sukabumi. Ya. Mas Dian Rusmana. Baik, selamat malam Pak. Malam. Ya, nama saya Dian Rusmana. Pendidikan dulu S1 Ekonomi Pak di salah satu kampus di Depok, STIE Gici di Jalan Margonda, dan motivasi untuk lanjutkan pendidikan salah satunya selain menimba ilmu, tentunya ada tuntutan karir juga Pak di kantor, karena saat ini berkarir di pendidikan Pak. Kantornya di mana? Kalau kantor kita di Depok Pak, di Jalan Margonda, cuman saat ini karena memang ada cabang di Bogor, jadi saya di Bogor Pak, di Jalan Pahlawan Pak, di Empang. Apa itu bidangnya? Di kampus Pak, STIE Gici Pak. STIE Gici. Iya. Tugasnya Mas Dian? Kalau tugas saya sebagai staf aja Pak. Oh, administrasi? Ya, betul Pak. Seperti Mbak Rahma, Mbak Fedi, tadi Hervina, ya. Ya. Ini mau jadi guru besar juga? Insya Allah Pak, kalau Allah berkehendak. Oke, mantep lah. Semoga tercapai cita-citanya, amin ya.
Amin. Kemudian ada Mbak Cynthia. Silakan. Halo, selamat malam Pak. Malam. Saya Cynthia Apriani Sundari. Saya S1-nya jurusan manajemen di STIE Riau. Pekanbaru Riau. Saya bekerja di PT Ciomas Adisatwa, Jakpa Group. Alasan saya pengen kuliah S2 ini karena saya pengen jadi dosen. Oh, sekarang tugasnya? Kerja saya di PT Ciomas Adisatwa, Pak. Jakpa Oh, Group. masih belum di pendidikan ya? Belum, Pak. Cuman berencananya emang Ciomas ini apa produknya? kayak frozen food gitu, Pak. Oh, Anda di produksi atau di bagian apa? Saya di divisi marketing. Oh, marketing. Iya. Oke, semoga cepat lulus karena syarat dosen sekarang minimal S2 ya. Iya. Kalau dulu saya tahun 95 itu sebelum saya lulus S1 sudah jadi dosen. Gajinya 90.000 per bulan. Tapi semangat. Ya, Pak. Makasih Mbak Cynthia. Lalu ada Siti Rubiah. Malam Pak. Malam. Perkenalkan, nama saya Siti Rubiah, biasanya dipanggil Ruby. Pendidikan terakhir itu S1 di Bina Niaga dan motivasi kuliah karena tuntutan karir, Pak. Tuntutan karir, kerja di mana? Kerja di kampus, Pak. Kampusnya di? Di Bina Niaga juga, Pak. Bogor itu ya? Iya, di Bogor, di sebelah Rumah Sakit Mulia. Oh, nanti mau jadi dosen ceritanya? Iya, Pak. Oh, wah, banyak ini saingan saya nanti jadi dosen. Apa-apa ya, karena pendidikan itu kebutuhan mendasar. Ya. Semoga nanti lancar perpindahan karirnya. Amin, Pak. Mbak Ruby. Lalu ada Suryanto ya? Iya, Pak. Selamat malam, Pak. Enggak, malam. Mohon izin, nama saya Suryanto. Biasa dipanggil Suri. Untuk S1 saya dari MIPA, Biologi UI, Pak. Kemudian aktivitas sekarang sebagai pendidik, guru di SMP, pesantren Madinatul Furqan Cilodong, Depok, Pak. Untuk motivasi belajar lagi, sama mungkin dengan teman-teman yang lain juga salah satunya yaitu untuk menunjang karir. Mungkin sekolah ini masih dalam tahap pengembangan ya, jadi bisa jadi nanti ada beberapa potensi posisi yang perlu diisi, sehingga saya ingin sekali untuk bisa berkontribusi di lembaga ini untuk lebih besar lagi, sehingga saya harus belajar untuk itu semua. Salah satu yang lain juga saya berkeinginan memiliki bisnis ya Pak ya, jadi mungkin dari perkuliahan ini saya juga punya inspirasi untuk bisa mengembangkan bisnis yang sejalan dengan unit usaha dari lembaga kita, lembaga yang saya saat ini mengabdi, Pak. Mungkin itu, Pak. Sebagai apa di pondoknya? Saya guru, Pak. Guru ya? Saat ini guru, ada tugas tambahan juga sebagai kepala sekolahnya, Pak. Oh. Tapi untuk pimpinan tertingginya memang ada di direktur ya, Pak ya. Jadi untuk saat ini saya di skop yang unit pendidikannya di sekolah SMP-nya, Pak. Jadi lembaga saya itu ada SMP, ada SMA, ada D2-nya juga ada, gitu ya. Jadi untuk saya menangani di SMP-nya, Pak. Ya, ya. Makasih. Panggilannya apa, Mas? Suri, Pak. Suri, oke. Ya. Mas Suri. Terima kasih. Sekarang Mas Yudi. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Mohon maaf, saya masih di luar ini, Pak. Saya Yudi. Saya lulusan dari Universitas Negeri Jakarta dari jurusan Sosiologi. Sekarang bekerja di bidang F&B, Pak, di Hokben. Motivasi saya untuk kuliah ini ya salah satunya untuk tuntutan karir juga, Pak. Itu sih salah satunya, Pak. Oke, udah lama di Hokben, Mas Yudi? Sekitar 2 tahun, Pak. Oh, baru. Bosnya masih Pak Paulus? Masih, Pak. Oh, ya saya kenal Pak Paulus dan Bu siapa itu lupa ya. Masih Pak Paulus. Ya. Terima kasih, Pak. Satu alma mater juga UNJ dengan saya. Oh, Bapak. Ya, Mas Yudi ingin mengembangkan karir.
kemudian Mas Riko. Udah tadi ya? Belum. Oh, belum ya. Oke. Selamat malam, Pak. Malam. Ya, saya Riko, Pak. Saya dulu S1-nya Teknik Metalurgi UI, Pak. Ya. Nah, itu sudah lama sekali, Pak. Jadi tahun berapa lulus, Pak? Waduh, tahun berapa saya? Tahun 96, Pak. Ya sama dengan saya. Baru itu. 96, Pak. Jadi ya. Saya ini kan kerja, habis itu tahun 2012 kan saya usaha sendiri, Pak. Ya. Saya ada perusahaan konstruksi, refraktori dan isolasi. Jadi motivasi kuliah sebenarnya tidak buat karir, tapi saya ingin dengerin ilmu-ilmu gitu loh, Pak, dari dosen-dosen. Kan kalau saya lihat kan kalau belajar sendiri, baca sendiri kayaknya panjang ceritanya, Pak. Jadi siapa tahu saya ada waktu, ya kan, jadi ikut kuliah. Ya. Gitu, Tinggal Pak. di Bogor, Pak Riko? Saya di Bogor, Pak. Ya. Baik. Saya di Bogor, kantor di Sentul, jadi ya dekat lah, Pak, kuliah di Unpad. Ya seperti itu, Pak. Mirip dengan Mas April tadi ya, bisnis, mau mengembangkan bisnis. Ya, ceritanya begitu, Pak. Kan nggak pernah belajar keuangan, jadi sekarang belajar, Pak. Ya. Oke, nah, dan network juga nanti dengan ya, dosen, insya Allah ke sana, Pak. Betul. Dengan dosen, dengan mahasiswa, apalagi kampus Unpad termasuk yang besar karena programnya banyak yang dipaskanya. Siap, Pak. Baik, Pak Riko. Lalu Mas Wildan. Mas Wildan bisa dengar? Bisa, Pak. Ya. Maaf sebelumnya. Saya lagi di luar soalnya. Oke, Pak, terima kasih waktunya. Saya Wildan Aldani. Sebelumnya S1 saya mengambil S1 manajemen dengan konsentrasinya keuangan. Kini saya bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang periklanan di offline gitu, Pak, namanya Ubiklan. Seperti itu sih, Pak. Terus ngapain sekolah lagi? Motivasi saya S2, saya pengen jadi dosen sih, Pak. Seperti itu. Oh, mau banting setir juga? Iya. Ada saingan tuh, Bu Rahma, Bu Ervina. Ya. Iya, Pak. Oke, semoga tercapai. Amin. Lalu ada Mas Fazlur Rahman. Baik, Pak. Selamat malam, Pak. Malam. Nama saya Muhammad Fazlur Rahman, Pak. Saat ini PNS, Pak, di BPKP, Pak. Oke. Motivasinya pengembangan karir, Pak. Ya. Ini tugas belajar apa sendiri, Pak? Mandiri, Pak. Mandiri. Mengisi waktu. Ya, Pak. Sebelumnya, ya. Kantornya BPKP mana? Sekarang pindah, Pak, ke Ciawi, Pak. Sebelumnya di kantor pusat, Pak. Ya, dekat lah ya. Rumah di Bogor? Ya. Di Bogor, Pak. Ya. Panggilannya apa nih? Bisa Fazlur, bisa Rahman. Bisa, apa lagi? Ya. Kadang-kadang ada juga yang manggil Maman, Pak. Iya. Oke. Baik, karena Fazlur itu kalau orang Sunda susah ngomongnya. Iya, Pak. Jadi panjul jadinya, Pak. Ya, Mas Rahman ya. Kemudian Mas Agref. Halo Pak, selamat malam. Ya, nama saya Agref Hendra Putra, panggilan Agref. Sekarang saya lagi bekerja di restoran di Bogor, salah satu restoran di Bogor. Apa mereknya? Boleh mampir nggak kita? Boleh Pak, di Jalan Ahmad Yani, Jose Pak. Oke. S1 saya di Unisba, Universitas Islam Bandung. Jurusannya ilmu komunikasi, konsentrasi manajemen komunikasi. Motivasi saya S2 untuk mengembangkan karir, Pak. Kerja di restoran itu supaya karir puncaknya apa? Owner apa jadi? Mungkin ke lebih apa ya? Di bidang lain sih Pak ya. Berarti bukan karir dong. Mau bisnis sendiri apa cita-citanya? Ya bisa bisnis sendiri, owner kali ya. Oh, Oke, itu ada apa gurunya tuh? Mas Riko sama Mas April tuh udah memulai ya.
Oke, network juga penting ya. Kita sudah di S2, S3 ini nanti. Makasih Mas. Agref panggilannya? Iya, Mas. Agref, Pak. Agref. Ya. Mas Zulfikar, silakan. Terima kasih Pak. Selamat malam. Malam. Saya Zulfikar Pak. S1-nya di Ekonomi Manajemen di Triguna Bogor. Kemudian melanjutkan S2 di Pakuan, itu tujuannya untuk mengembangkan kemampuan khususnya di bidang pengelolaan perusahaan Pak, di manajerial. Karena aktif saat ini mengelola perusahaan holding company, jadi tantangannya makin berat Pak, tingkat persaingan makin tinggi, karyawan juga pinter-pinter, jadi kita mungkin sebagai direksi harus catch up ya Pak ya, biar kalau nge-leading mereka kita ngerti, nggak kebingungan gitu Pak. Ya. Bidang apa Mas Zulfikar usahanya? Kita ada grup kebetulan Pak, jadi ada yang di bidang resto, di bidang perkebunan, terus kemudian manufaktur, sama di trading Pak. Di Bogor? Di Bogor ya. Oke. Konglomerat Bogor ini, Mas Zulfikar. Waduh, itu grup Pak, bukan sendiri Pak. Iya. Baik, terima kasih. Semoga nanti ilmu-ilmunya bisa diaplikasikan. Tadi Mas Suri sudah, Gref sudah, Wildan sekarang. Sudah Pak tadi Pak. Oh sudah juga. Iya, sudah. Edi Nurrohman tadi sudah. Frista udah belum ya? Belum Pak. Silakan. Ya, selamat malam Pak. Saya Frista Nurgozaimah. Saya S1-nya di bidang pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata Bali. Orang Bali? Enggak, orang Jakarta. Oke. Tapi sekolahnya dapatnya negeri di sana. Iya. Sekarang lagi tidak bekerja, tapi terakhir itu di hotel Pak, di Jakarta Utara. Oke. Hotel apa Jakarta Utara? Golden Boutique Hotel Pak, di Kemayoran. Oh. Itu bukan Jakarta Pusat, Kemayoran. Masuknya perbatasan utara sih Pak, karena sebelum ke J-Expo. Soalnya saya Jakarta Utara, tinggalnya di Pluit, di Penjaring. Terus mengisi waktu nih jadinya? Mau ngejar karir jadi dosen Pak. Banyak saingan mau jadi dosen. Ya, semoga tercapai. Terima kasih Pak. Ada lagi yang belum dipanggil? Sudah semua? Baik. Saya melanjutkan Pak Sufrin. Jadi topik kita akan kita bahas 7 topik ini ya. Capacity planning itu intinya bicara kapasitas terpasang dan kapasitas desain capacity sama actual capacity, kapasitas terpasang sama kapasitas real. Aggregate planning itu adalah menghitung nanti SDM, bahan baku, scheduling dan seterusnya. Project management itu terkait dengan suatu perencanaan, pengendalian suatu program atau suatu rangkaian kegiatan yang sifatnya sementara, project base ya. Kalau sementara itu kan artinya ada awalnya, ada akhirnya dalam waktu tertentu. Yang mungkin kerjaan Pak April, kemudian Pak siapa tadi Pak Reiko kan. Ini sambil ngafalin saya. Ya. Kemudian kita bicara operation planning and scheduling, inventory management, material requirement planning, itu terkait dengan digitalisasi sekarang yang ujungnya jadi ERP, Enterprise Resources Planning, ya, supply chain management, dan nanti ada ujian akhir. Ini beberapa buku. Nah, ada 3 buku saya yang relevan dengan operation management ini. Nanti beberapa buku yang saya punya, itu saya coba ganti kirim lewat Pak Bong ya, mungkin bisa di-share. Nah, pertama tugas kelompok. Tugas kelompok
Anda pilih salah satu topik, kita kan ber-25. Ini semua aktif ya 25, Pak Bong? Ada satu Pak yang nggak jelas sih Pak. Oh, ya. Dari Berarti awal 24. semester nggak pernah datang. Oh, ya. Jadi ber-24 itu satu kelompok berarti ada 5, terakhir satu kelompok 4. Nah, pilih satu topik ini, lalu Anda bikin paper. Ya, bikin paper dengan format Chicago Manual Style. Nanti formatnya seperti apa? Chicago Manual Style itu adalah cara mengutip, cara membuat footnote, cara menulis daftar pustaka. Nanti formatnya saya kirim lewat Pak Bong juga. Ya. Nah, ini pertemuan kita hari ini yang pertama, nanti pertemuan kedua. Nah, kumpulnya itu pada pertemuan ketiga. Nah, saya nggak tahu pertemuan ketiga kita itu kan mepet Lebaran ya, tanggal 14 itu kan Lebaran. Hampir pasti kan nggak ada kuliah. Betul? Jadi nanti kan hari ini tanggal 30, minggu depan tanggal 7, ketemu tanggal 14, kumpulnya berarti tanggal 21. Jadi tanggal 21 itu relatif masih 3 minggu dari yang sekarang. Tugasnya membuat paper, ini saya tulis maksimum 10 lembar. Jadi 2 lembar boleh nggak? Boleh Pak. Boleh. Ya, makin Anda ringkas bahwa project management itu Anda bisa jelaskan 2 lembar itu makin canggih. Ya, makin bertele-tele sampai dengan 200 halaman, oh berarti Anda ngopi punya orang gitu kan. Jadi buat paper kelompok maksimum 10 halaman. Formatnya pakai Chicago Manual Style, lalu dikumpulkan 3 minggu lagi. Nanti Anda yang dikumpulkan papernya saja. Nah, PPT Anda gunakan untuk presentasi kelompok pada tanggal 21, 28, dan seterusnya waktu kita kuliah selanjutnya. Nah, mana dulu yang presentasi nanti kita tentukan. Tapi semua paper dikumpulkan tanggal 21. Ada pertanyaan nggak? Tugas kelompok. Cukup jelas, Pak. Jelas. Lanjut. Nah, tugas individu itu ada 4 buku yang, ini bukunya bahasa Indonesia. Jadi, Anda silakan baca. Dan buku itu bisa didapatkan lewat Ibu Mili ya, nomor teleponnya ini. Ya tentu Anda harus bayar biaya cetak dan biaya biaya ongkirnya. Nah, ini setiap individu pilih satu buku saja. Ya, salah satu saja. Buku itu dibaca baik-baik, lalu dirangkum. Dirangkum itu artinya Anda menulis ulang apa yang Anda pahami dari buku itu, juga maksimum 10 halaman. Oke. Dan dikumpulkan pada dikumpulkan pada 1 minggu setelah kuliah terakhir. Ya, dikumpulkan 1 minggu setelah kuliah terakhir. Jadi ini adalah pengganti UAS. Setuju nggak? Setuju, Pak. Halo? Setuju, Pak. Setuju. Ujian lagi. Kebanyakan ujian ya. Jadi ini adalah paper pengganti UAS. Dan nilainya tadi udah dapat kan dari saya? Sudah Pak, A. Ya, semua udah nilainya A. Nah, tinggal ini adalah terserah teman-teman semua. Oh, kalau saya nggak mau apa, udah banyak. Nah, gampang caranya. Nggak usah kumpul tugasnya. Tugas kelompok nggak usah bikin. Presentasi nggak mau. Langsung otomatis turun. Ya. Jadi kalau diikuti semua bisa dipertanggungjawabkan, maka nilai A itu dari tangan pindah ke kertas. Jadi KHS, kartu hasil studi. Bapak, bisa diperjelas lagi Pak yang itu format penulisan Pak?
Chicago Manual Style, sebentar ya, saya sambil buka. Chicago Manual Style. Pak Bong nanti ini ya, ada saya supaya saya kirim bahan nanti WA aja biar cepet ya. Baik, Pak. Oke, ya. Nah ini Chicago Manual Style. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, jadi ini contoh ketika Anda mau membuat catatan kaki dan daftar pustaka. Nah, caranya begini. Kalau itu merupakan buku atau e-book, cara mengutipnya begini. Yang bibliografi ini adalah daftar pustaka. Yang first note ini adalah kutipan catatan kaki. Ya. Kalau chapter gini, kalau jurnal ngutipnya begini. Oke, kalau majalah cara nulisnya gini. Kalau ensiklopedia cara ngutip dan nulis daftar pustakanya begini. Kalau ngutip di website caranya gini. Kalau film boleh nggak? Boleh juga tuh. Film, TV, ya, blog orang, YouTube, semua ada cara mengutipnya. Ya, ini nanti saya kirim Pak Bong atau Anda download aja. Ini bisa ketemu kok. Chicago Manual of Style. Jelas? Jelas, Pak. Jadi tugas individunya jelas? Jelas. Jelas, Pak. Ya, bikin paper intinya dari apa yang Anda pahami. Teman-teman sekalian, nilai kan sudah A ya di tangan. Yang penting Anda, apa ya istilahnya, upaya untuk membuktikan Anda layak dapat A. Tapi saya ingatkan di awal, tolong jangan, apa istilahnya, jangan pakai cara shortcut, melakukan plagiat dengan mengutip atau menyontek lah punya temen ya. Jadi kalau ada dua paper yang mirip, sekarang kan gampang saya ngecek paper. Anda kan kirim email kan ke saya kan? Jadi paper Anda itu saya tinggal masukkan website, saya bandingkan, keluar persentase plagiarismenya. Jadi plagiarismenya itu keluar dalam bentuk berapa persen ini nyontek. Ya, jadi Anda nggak mau gampang, saya juga gampang, tinggal klik langsung keluar. Berarti kalau menyamai lebih dari 50%, maka itu langsung saya anggap curang dan nilainya tidak keluar alias E ya. Artinya yang Anda tidak mau tidak perlu nilai saya gitu. Saya mau kasih lihat ke Anda sebentar ya. Unpak. Di manakah? Sebentar ya, semoga ada. Ya, saya tutup dulu, saya cari.
Oke. Nah, ini Anda lihat ya. Ini ada tulisan ujiannya kebetulan di Pakuan dan di S3. Ini adalah tulisan jawaban seorang mahasiswa. Anda baca, ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno yang berasal dari Yunani. Yang menjadi persoalan ontologi dalam ilmu manajemen adalah siapa yang membutuhkan manajemen tersebut, tanda tanya. Apa yang dipelajari ilmu manajemen, dan seterusnya. Pengandaian ontologi dari praktek manajemen adalah hakikat dari praktek manajemen, dan seterusnya. Ya, kita lihat kita lihat jawaban ini dengan gimana caranya? Dengan jawaban ini tulisannya sama apa beda dengan yang tadi? Beda, Pak. Berarti dua orang yang berbeda ya. Kita lihat tanda tangannya aja nih. Tanda tangannya yang pertama dan tanda tangan yang kedua. Ontologi adalah salah satu kajian filsafat kuno yang berasal dari Yunani. Ontologi adalah ilmu manajemen. Siapa yang membutuhkan manajemen tersebut? Tanda tanya. Apa saja yang dipelajari dalam manajemen? Dan seterusnya. Kira-kira sama persis enggak ini? Ya. Nah, dengan kata lain teman-teman, masih terjadi di dalam proses pendidikan kita, orang-orang yang mau shortcut. Shortcut itu mau jalan pintas. Bahwa semuanya mau dicapai dengan cara yang gampang, menyontek punya orang lain. Jadi saya ingatkan, tolong buatlah tugas individu dan tugas kelompoknya dengan baik. Saya tidak menuntut kesempurnaan, kan kita masih dalam proses belajar. Salah tidak ada persoalan. Yang menjadi masalah adalah kalau kita tidak jujur. Jadi kalau di dalam pendidikan, salah itu halal. Yang haram adalah ketika berbuat curang. Jadi tidak boleh, kalau dalam pendidikan, boleh salah, tetapi tidak boleh bohong. Beda dengan politisi ya, boleh bohong, tidak boleh salah. Ya, kita di lembaga pendidikan itu boleh salah. Jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, Jelas, ini, Pak. file ini rasanya bisa di-download juga di LMS ya, tapi nanti saya kirim lagi lewat Mas Bong. Sudah ada, Pak, Baik. file, Pak. Nah, sudah ada? Pak, Sudah, saya download juga. Oke, baik. Baik, sekarang kita review sebentar sebelum masuk ke tentang capacity planning. Nah, saya ingin mengatakan S1 itu desainnya adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan atau yang kita sering sebut science. Nah, nanti kita lihat apa bedanya science dengan knowledge. Ya, itu kan ilmu pengetahuan dan pengetahuan. Ini sedikit filsafat, tetapi menurut saya penting untuk kita pahami. Maka tadi misalnya ada teman-teman yang mengatakan, saya mau menambah wawasan. Wawasan itu saya bilang baca koran aja, karena di sini. Ternyata di dunia pendidikan bukan hanya knowledge yang kita dapat, kita juga mendapatkan science. Nah, S2 yang kita sekarang sedang ikuti itu tidak hanya menerapkan, tapi mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, nanti teman-teman berkesempatan ngambil S3 nanti ya, itu adalah menciptakan ilmu pengetahuan. Nah, ini bedanya. Jadi kalau S1 itu waktu belajar teori di kelas kan kita bingung, SKS-nya juga banyak gitu ya. Lalu ada kerja praktek atau ada istilahnya magang, apakah kerja praktek apapun namanya,
kita disuruh ke perusahaan untuk melihat bagaimana kalau akuntansi misalnya, bagaimana sih laporan keuangan itu dibuat, kan di kelas diajarin ada neraca, laba rugi, ada cash flow gitu. Lalu di waktu kerja praktek kita lihat, oh caranya gini ternyata, ya. Nah, waktu kita melihat di praktek itu, kemudian di satu perusahaan, lalu kita minta data kan, data-data perusahaan itu kemudian kita tulis dalam skripsi kita. Skripsi sebagai laporan ilmiah bagaimana ilmu pengetahuan itu diterapkan. Lalu contoh yang kita ambil adalah data-data di tempat kita kerja praktek. Nah, kalau S2 berarti fokusnya harus ada mengembangkan. Nah, artinya apa? Bahwa kita tidak hanya melaporkan apa adanya. Contoh misalnya tadi skripsi tentang laporan keuangan itu kita bisa gunakan pendekatan komputerisasi akuntansi. Komputerisasi laporan keuangan gitu. Nah, bagaimana cara kerjanya laporan keuangan itu dibuat dalam bentuk digital dan apa manfaatnya satu kali input semua proses integrasi laporan datanya menjadi kompilasi datanya menjadi cepat dan akurat. Maka itulah kemudian ditulis di dalam tesis. Oke. Jadi fokus kita adalah tidak beda jauh-jauh amat dengan S1. Nah, nanti di dalam S3 kita akan sedikit beda orientasinya karena yang kita persoalkan di sini adalah terkait dengan teori-teori baru atau yang disebut dengan novelty. Nah, kalau S1, S2 kita masih berkutat kepada orientasinya adalah penerapan dan pengembangannya. Berarti orientasinya lebih kepada praktek. Praktek yang kita lihat. Jadi seperti teman-teman yang rata-rata sudah bekerja, yang rata-rata sudah punya pengalaman kerja, apa yang dilakukan di tempat kerja itu bisa kita kembangkan lalu kita tulis sebagai tesis ya. Jadi makanya S2 ini lebih gampang, kenapa? Karena di dalam S2 ini kita sudah punya orientasi yang sifatnya praktek. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Nah, sekarang kita masuk kepada manajemen operasional. Kan Pak Sufrin pasti sudah jelaskan. Nah, saya minta penjelasan dong, manajemen itu apa sih? Ayo, siapa yang mau menjelaskan manajemen itu apa? Mas Yudi ada nggak, Mas Yudi? Nggak ada orangnya, Yudi. Izin Pak, kalau boleh Pak. Ya, Mas Zulfikar, enggak. Manajemen ini mungkin tata cara untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dalam mencapai sesuatu dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah tertentu, Pak. Oke, good point. Jadi cara ya kata kuncinya. Lalu tadi sumber daya. Untuk apa sih, Mas Zulfikar? Untuk mencapai suatu tujuan, Pak, atau goal, Pak. Iya. Jadi ada tujuan, ada cara, ada sumber daya. Dengan prinsip kaidah tertentu. Oke, thank you. Very good. Yang lain ada? Boleh mencoba, Pak? Mangga, Pak April. Ya, kalau menurut saya manajemen itu adalah proses perencanaan, pengimplementasian, serta pengendalian dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu entitas atau organisasi dengan menetapkan sasaran yang disempurnakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, very good. Jadi manajemen itu adalah proses. Proses itu identik rangkaian kegiatan.
Rangkaian kegiatan atau aktivitas. Atau apa sih Pak rangkaian kegiatannya? Planning, organizing, activating, controlling. Gitu. Ya, terima kasih. Coba ibu-ibu, Mbak Ruby, daripada ngantuk kan mending jawab. Hampir sama sih Pak, kayak Pak Aprilian dan Pak Jovika. Jadi manajemen itu ya proses di mana ada planning, organizing, activating, controlling untuk mengolah sumber daya agar tujuan perusahaan itu dapat tercapai. Baik. Ada lagi nggak yang mau menyempurnakan? Ya, jadi teman-teman sekalian, kita start dengan kata kunci kinerja. Apa itu kinerja? Hasil kerja. Dalam bahasa Pak Zulfikar tadi adalah tujuan. Kalau bisnis tujuannya jelas kan? Sangat terang benderang. Apa itu? Ini oriented Pak. Iya, ujung-ujungnya duit, ya kan? Ya karena memang bisnis tujuannya adalah untuk mendatangkan kesejahteraan, kemakmuran dalam bentuk ukuran-ukuran finansial. Tetapi misalnya lembaga non-profit seperti rumah sakit juga ada yang business organization ya. Ini deh lembaga keagamaan udah pasti itu tidak mencari profit. Apakah mereka punya tujuan? Lembaga keagamaan Punya, Pak. punya ya, atau yayasan yang sifatnya orientasinya pada lingkungan, misalnya Walhi atau WWF gitu ya. Jadi ada organisasi atau ada kelompok atau ada lembaga yang memang, atau Pemda misalnya, yang punya tujuan, punya ukuran. Nah, kinerja dan hasil kerja atau tujuan ini kan kita ukur. Nah, ukurannya itu adalah berupa output dan outcome. Setuju nggak? Output itu hasil langsung. Outcome ini dampaknya. Output itu berarti produk atau hasil langsung dari suatu proses. Nah, proses inilah yang tadi Mas April, Mas Zulfikar, Mbak Ruby mengatakan, ini adalah rangkaian kegiatan yang kita sebut proses, yang akan menghasilkan output dan outcome ini. Jadi output dan outcome ini itu adalah akibat dari suatu upaya yang kita lakukan. Nah, upaya yang kita lakukan, yang kita sebut proses itu membutuhkan sumber daya. Contoh saja misalnya pabrik mebel deh gampangnya. Pabrik mebel itu kan menghasilkan furniture misalnya di sini ya. Furniture itu perlu dibuat, berarti dia punya raw input, bahan baku. Apakah dia beli, ya? Apakah dia harus mendapatkannya dari alam gitu, seperti pohon yang harus ditebang. Nah, raw input ini atau bahan baku ini kemudian juga perlu instrumen input. Instrumen itu peralatan, sarana prasarana. Kalau pabrik perlu mesin-mesin, ya, kemudian perlu juga prosedur kerja, perlu spesifikasi, ukuran meja, ukuran kaki mejanya dan seterusnya itu. Nah, jadi segala sarana prasarana yang dikelola, sumber daya yang dikelola juga perlu adanya environmental input. Apa itu environmental input? Segala sesuatu di sekitar
objek atau sekitar tempat penciptaan nilai tambah itu, ya contohnya misalnya pohon yang ditebang kemudian dengan mesin potong menjadi papan, papannya harus di oven dengan suhu tertentu, dengan kelembaban tertentu, berarti ada environmental surrounding situation yang perlu diciptakan untuk mencapai tujuan itu. Nah, ini namanya sumber daya. Jadi sumber daya itu identik dengan input. Kalau kita bicara manajemen, identik dengan proses. Jadi manajemen apa tadi yang teman-teman katakan? Adalah suatu rangkaian kegiatan, which is adalah proses, yang mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai kinerja. Oke, nah kriteria efektif dan efisien ini apa yang membedakan? Kapan kita sebut rangkaian kerja itu, oh ini efektif. Kapan kita mengatakan, oh rangkaian kerja ini kurang efisien, Pak? Gimana membedakan? Kalau efisien mungkin bisa dilihat dari rasio atas input dengan outputnya, Pak. Oke, very good. Kalau Jadi yang efektif, Pak Zulfikar katakan itu adalah produktivitas, adalah output bagi input kali 100%. Jadi makan kuli pelabuhan ya, ngangkat 10 karung, makannya 1 piring. Berarti produktivitasnya 10 karung per 1 piring, betul nggak? Tapi ada orang makan 10 piring, ngangkatnya 1 karung. Berapa itu produktivitasnya? Output itu kan karung yang diangkat. Jadi si A ngangkat 10 karung, makannya 1 piring. Hasilnya berapa ini? 10. 10 karung per piring. Si B ngangkatnya 1 karung, makannya 10 piring. Berapa produktivitasnya? 0,1. 0,1. Pilih mana kalau punya karyawan? Yang A. 10, Pak. Gitu ya. Nah, ini namanya produktivitas. Nah, artinya apa? Keseimbangan antara output dan input yang disebut dengan optimal. Ya, optimal itu adalah keseimbangan antara output yang dicapai dengan input yang harus kita sediakan sebagai sumber daya. Nah, itu namanya optimal. Karena maksimal kan input sekecil-kecilnya, output sebesar-besarnya. Minimal kan berarti ada maksimal, ada minimal. Optimal adalah sama dengan produktivitas, sama dengan output per input. Oke, apa bedanya efektif dan efisien? Dulu pernah ada bahasa Indonesia, saya nggak tahu masih apa. Ini namanya mangkus, istilahnya mangkus dan sangkil. Bahasa Indonesianya mangkus dan sangkil. Tapi nggak pernah ada yang mau pakai kata itu kan. Kita tahunya efektif, efisien aja. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu efektif, apa itu efisien? Saya coba Pak. Silakan Mbak Rahma. Kalau nggak salah ya, kalau efektif itu merupakan pencapaian sebuah tujuan secara maksimal dari apa yang telah diharapkan sebelumnya tanpa memikirkan biaya dan energi sementara. Biaya dan energi maksudnya. Sementara efisien merupakan suatu proses pekerjaan yang ya boleh dikata hemat tenaga, waktu, dan biaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Ya, terima kasih. Izin. Ya, silakan. Mohon maaf, kalau untuk efisien itu lebih terhadap biaya, efektif itu lebih terhadap waktu. Simpelnya. Baik, terima kasih. Nah, jadi teman-teman,
Persis seperti yang dikatakan Mbak Rahma sama Mas siapa tadi ya terakhir ya? Elgin. Siapa? Elgin ya? Iya, Prof. Elgin. Ada namanya Elgin tadi. Baru Elgin. join kayaknya, Pak. Oh, baru. Oke. Baik, tadi rasanya adanya Agref tadi. Baik. Ya, betul pendapatnya Elgin dan Mbak Rahma tadi. Jadi, kalau efektif itu orientasi pada hasil. Hasil itu kan kinerja. Apakah sesuatu itu mencapai tujuan atau enggak, itulah kriteria efektivitas. Sedangkan efisiensi itu urusannya adalah pada, kalau ini hasil, ini proses. Sejauh mana sumber daya yang digunakan tadi, itu minimal atau maksimal, irit atau borosnya sumber daya yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan atau kinerja tadi. Nah, supaya ingat ya, saya kasih ilustrasi. Kalau ada kalau ada remaja cowok nih, jomblo. Ada yang jomblo nggak sini? Banyak ya? Abong nih. Kalau ada remaja putra atau seorang pemuda yang masih jomblo, lalu dia bertekad, pokoknya dalam 1 tahun ini saya harus menikah. Maka tidak sengaja ketemulah pujaan hatinya di bus kota. Ya, maka sejak hari pertama bertemu, muncul tekad bahwa at the end of the day, tahun ini saya harus mempersunting gadis itu menjadi istri saya. Jadi tujuannya jelas nggak? Menjadi istri. Nah, lalu dengan segala upaya PDKT yang dilakukan, ajak nonton, ajak jalan, ajak makan, perlu sumber daya nggak, Pak? Perlu. Perlulah ya. Perlu waktu, perlu tenaga, perlu uang, perlu bensin, banyak hal yang harus disediakan sumber daya. Singkat cerita, dalam waktu 4 bulan, si gadis kelepek-kelepek akhirnya terima nikahnya. Maka pada waktu menikah, efektivitas tindakan pemuda tadi terjadi nggak? Dengan kata lain, ketika pernikahan itu terjadi, kita sebut apa itu? Efektif atau efisien? Tindakan upaya dia yang dia lakukan. Efektif. Kenapa kita sebut efektif? Karena sesuai tujuan. Iya, karena orientasinya pada hasil. Nah, setelah menikah, seminggu lewat, sebulan lewat, si pemuda mulai bongkar-bongkar arsip. Bon makan bakso dikumpulin, bon bensin dikumpulin, bon nonton dikumpulin. Hitung, habisnya biaya pacaran itu 2.850.000. Lalu dia ingat temannya yang baru putus cinta itu habis 12 juta, sudah 4 tahun nggak nikah-nikah. Kira-kira si pemuda ini akan merasa bagaimana perasaannya? Perasaannya biasa. Senang, Pak. Beruntung. Masih beruntung. Senang, Pak. Iya, kenapa senang? Irit Karena orang lain. Lebih hemat, Pak. Ya, hemat. Betul, hanya dengan 4 bulan, investasinya murah, hasilnya dapat. Nah, berarti waktu pemuda hitung-hitung, tadi sumber daya yang dia gunakan, dia mengatakan senang saya karena efisien. Nah, sekarang kita lihat. Jadi efisien itu orientasinya adalah pada penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai hasil atau yang kita sebut efektif. Kalau dua hal ini dipertentangkan,
efektif dulu apa efisien dulu? Efektif dulu, Prof. Iya. Kan adalah pemuda yang konyol kalau dia bilang gini, nggak nikah nggak apa-apa, yang penting gue irit. Konyol nggak? Konyol. Itu namanya laki-laki bodoh kan? Iya. Ya penting hasil dulu dong. Serta-merta kemudian prosesnya harus ngikutin. Sumber dayanya harus disesuaikan. Setuju? Jadi ini harus berjalan seiring. Tetapi mana yang harus diprioritaskan antara efektif dan efisien? Efektif. Efektif. Sama juga kalau kita misalnya beriklan, marketing nih. Ya, marketing. Nah, ini bulan puasa, apa namanya, biasanya makanan, minuman untuk lebaran itu akan naik. Lebih baik kita beriklan agak mahal tetapi dikenal banyak orang. Misalnya iklan TV itu sekali tayang kan mahal ya, ratusan juta sampai mungkin miliaran untuk bisa orang kenal dengan produknya. Tapi yang murah itu kan iklan radio misalnya. Nah, pertanyaannya, kita setelah hitung-hitung, boleh nggak marketing itu bilang, jangan dah, yang penting hemat. Nggak laku nggak apa-apa. Atau kita mengatakan, jangan dong, yang penting produk kita dikenal. Agak besar anggaran marketing kita nggak apa-apa di tahun pertama. Mana yang dipilih? Yang pertama tadi atau yang kedua? Yang kedua. Yang kedua kan, artinya efektivitas itu harus selalu jadi prioritas. Setuju? Setuju. Jadi, apa itu manajemen? Manajemen adalah rangkaian kegiatan atau upaya atau proses menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai kinerja. Nah, oleh Pak Peter Drucker, manajemen itu disebut is about human being, berarti Pak Peter Drucker sangat menekankan pada sumber daya manusia. Tugasnya adalah membuat SDM mampu mencapai kinerja. Nah, tadi kita lihat kan sebenarnya sumber daya itu tidak hanya sumber daya manusia kan? Ada instrumen input, ada environmental input, ada raw input. Nah, tetapi Peter Drucker menekankan kepada sumber daya manusia. Kenapa sumber daya manusia? Karena the man behind the gun. Jadi kalau mesin itu canggih, mesin itu hebat, tetap yang mengoperasikan adalah manusianya. Kalau sistem kerja kita itu canggih, menggunakan komputer yang baik, menggunakan software yang canggih, tetap harus ada manusia yang mengoperasikannya. Maka Peter Drucker menekankan sumber daya manusia itu yang akan menyebabkan sumber daya yang lainnya menjadi lebih efektif. Jadi how make people capable to join performance? The strength is effective and the weakness is irrelevant. Jadi, manajemen itu adalah bagaimana sumber daya manusia itu mampu dikelola dengan efektif dan efisien, sehingga sumber daya yang lain juga akan menjadi efektif dan efisien dalam rangka mencapai kinerja. Efektivitas dari kekuatan sumber daya manusia kita dan sumber daya yang lain, kalau tadi pakai bahasa kita, itu menjadi sangat efektif kekuatannya dan kelemahannya menjadi tidak relevan. Saya ambil contoh. Kalau di satu organisasi, katakanlah perusahaan, ada yang pinter sekali ngerayu, berdiplomasi, negosiasi. Kira-kira taruh di mana dia? Bidang apa? Marketing. Karena biasanya yang pinter ngomong ini kalau suruh ngitung dan duduk di belakang meja, dia kan kapok kan.
Benar nggak? Yang pinter ngomong, misalnya matematikanya jeblok, nggak ada masalah. Tapi kebalikannya, yang pinter ngitung, yang teliti, ngomongnya nggak bisa. Maka manajemen mengatakan, nggak ada masalah. Yang pinter ngomong, taruh di marketing, hitung-hitungan nanti di backup oleh bagian accounting atau bagian finance yang mampu menghitung dengan akurat, dengan cermat. Sehingga kekuatan dari satu pihak itu menutupi kelemahan pihak lain. Sebaliknya, kekuatan pihak yang lain itu menjadi kekuatan atau menutupi kelemahan dari pihak yang lainnya juga. Jadi manajemen adalah bagaimana mengatur sumber daya ini saling melengkapi untuk mencapai apa? Kinerja. Kinerja tadi apa? Hasil, output, dan outcome. Ya. Nah, sehingga kalau tadi kita lihat, berarti kan urutannya adalah input sebagai sumber daya, proses sebagai rangkaian kegiatan manajemen tadi, output, dan outcome. Nah, berpikir input, proses, output, outcome ini namanya berpikir sistematik gitu ya. Nah, Peter Drucker melanjutkan bahwa disinilah organisasi itu menjadi faktor penentu, determining factor. Faktor kritis di dalam manajemen namanya organisasi. Organisasi itu apa sih? Anda kan dapat dari mata kuliah lain ya. Organisasi itu apa? Kumpulan individu, Pak, yang mempunyai tujuan tertentu. Oke, very good. Perusahaan itu kan organisasi, betul ya? Betul, Pak. Jadi organisasi itu adalah satu faktor kritis di mana manajemen itu menjalankan tugasnya di dalam lembaga yang namanya organisasi ini. Tadi Pak Bong ya yang ngomong ya tadi ya? Ya, Pak. Mengatakan kumpulan orang yang punya tujuan bersama, betul? Ada lagi nggak mau nambah? Organisasi itu merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan sistematis, Pak. Maksudnya sistematis, terpimpin, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan berdaya yang baik. Tugas ya. Ya. Dengan metode, material, lingkungan, dan uang, serta sarana dan prasarana yang lain sebagainya secara efisien. Oke. Pembagian tugas, ada aturan yang mengikat ya. Ada prosedur, sistem kerja tadi ya. Nah, sekarang saya mau tanya, ada bus kota jurusan Bogor, Cawang. Ada bus kota, isinya 50 orang, tujuannya ke Cawang, berangkat dari Bogor. Organisasi bukan tuh? Bukan. Padahal orang jelas ada. Tujuan jelas ke Jakarta, Cawang. Pembagian tugas ada sopir, ada kondektur, ada penumpang. Aturan jelas harus bayar. Tidak boleh mengganggu sopir dan seterusnya. Cocok semua ini. Tidak punya keterikatan ini, Pak, antar individunya ya, Pak. Very good, Pak Bong. Kalau saya tanya kelas S3 masih langlinglung jawabannya. Betul yang Pak Bong tadi jawab adalah ada yang kurang di sini. Adalah komitmen. Keterikatan batin. Kenapa? Kalau bus kota tadi kira-kira sampai Cibinong, mesinnya mogok, penumpangnya gimana? Bis.
bubar kan? Cari jalan masing-masing. Iya, nah itulah apakah itu namanya komitmen, apakah itu namanya loyalitas, apakah itu namanya integritas, apakah itu namanya budaya organisasi. Intinya adalah suatu engagement, keterikatan batin antara anggota-anggotanya terhadap organisasi. Maka organisasi itu perlu kita lihat dengan istilah organisasional. Apa itu organisasional? Coba kita bedakan antara instrumen, misalnya gitar, dengan instrumental. Instrumental itu hasil gitar itu dipetik. Tulisan saya bisa dibacakan ya. Antara monumen patung, tugu, dengan peristiwa monumental yang mau dikenang. Beda nggak, teman-teman sekalian? Beda, Pak. Monumen itu kan apa ya? Batunya, tugunya, patungnya, betul? Tetapi kenapa ada monumen itu kan ada peristiwa monumental yang mau diperingatkan. Instrumen itu gitarnya, tetapi kalau berada pada tangan seorang musisi menghasilkan instrumental, musik instrumental yang sangat indah. Maka organization itu adalah fisiknya. Fisik itu kantornya, struktur organisasinya, job desk-nya, sarana prasarananya. Tetapi ada organisasional adalah hal-hal yang mengikat, hal-hal yang menghasilkan dari keterpaduan sumber daya yang ada di dalam organisasi ini. Nah, itulah hakikat manajemen. Tadi kata Peter Drucker, menjadi faktor penentu, organisasi ini menjadi faktor penentu, organisasi ini menjadi faktor penentu. This is what organization is all about. It is the reason that management is critical, the determining factor. Jadi, di dalam organisasi terjadi rangkaian kegiatan yang mengelola sumber daya tadi secara efektif, efisien, melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai kinerja. Itulah hakikat dari manajemen. Ada pertanyaan enggak? Boleh tanya ya. Nah, tadi teman-teman kita membahas apa yang disebut dengan manajemen. Nah, sekarang kita bahas apa yang disebut dengan operasional. Ini kan harusnya Pak Sufrin sudah menjelaskan. Cuman saya mau memperkuat apa namanya hakikat dari mata kuliah kita. Siapa yang mau menjelaskan apa itu operasional? Halo? UTS sudah bikin belum? Sudah, Pak. Operasional tuh rangkaian proses untuk mencapai tujuan tertentu ya, Pak. Ya, tadi kan manajemen itu, Om. Ini prosesnya kan, Pak. Kalau operasional itu kayak sistemnya gitu. Ya, proses kan tadi. Nah, proses rangkaian kegiatan yang mengelola sumber daya secara efektif, efisien melalui kegiatan POAC mencapai kinerja namanya manajemen nih. Betul nggak? Halo? Betul, Pak. Ya, Pak. Lah, operasional ini apa? Kegiatan Mungkin konsepnya, Pak. input Operasional. bahan mentah, bahan baku menjadi
Bahan baku tadi kan sumber daya. Pedoman dalam melakukan satu kegiatan mungkin Pak ya ada. Termasuk sumber daya kan, Sarpras? Konsep mungkin Pak, operasional. Konsep abstrak untuk memfasilitasi terhadap suatu pengukuran suatu variabel. Dia bukan proses, dia seperti konsepnya. Apa sih beda? Apa yang dimaksud dengan konsep? Oke. Tadi saya mengatakan ilmu pengetahuan dengan pengetahuan ya, science dan knowledge. Apa bedanya, teman-teman sekalian? Ini ada fakta. Fakta itu kenyataan di sekeliling kita. Lalu, kalau saya tanya, berapa orang yang hadir dalam kuliah kita hari ini? Jawabnya adalah? Tahu dari ini Pak, partisipannya jumlah. Partisipannya. Iya, berarti Pak April menggunakan data sekunder, merujuk pada apa itu Zoom. Zoom yang ngitung kan Pak ya? Ya, jadi fakta itu kemudian menjadi data. Nah, ini perlu observasi. Observasi ini artinya apa? Kita bisa menggunakan data primer. Kalau kita hitung sendiri boleh enggak Pak April? Dihitung satu-satu gitu. Bisa juga kan? Bisa Pak. Nah, tapi kita bisa langsung dengan cepat, Pak April mengatakan 23. Dari mana? Pakai data sekunder. Data sekunder itu artinya merujuk pada satu acuan, dalam hal ini Zoom yang kita rujuk. Nah, data ini kemudian dianalisa, jadilah namanya analisa di sini. Kegiatan itu ya informasi. Analisa itu kegiatannya, dapatlah informasi. Nah, informasi yang digunakan menghasilkan pengetahuan. Tetapi informasi yang tidak bisa digunakan langsung, tetapi harus diolah dengan satu metode tertentu, namanya metode ilmiah, yang sudah ada aturannya, yang nanti Anda harus lewati dengan proses tesis itu, menghasilkan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan dan pengetahuan hakikatnya sama, isinya adalah data dan informasi yang merupakan representasi dari fakta. Gitu. Nah, apa bedanya science dan knowledge? Kalau knowledge itu bisa dipakai secara langsung, informasi yang kita dapat dari koran, dari website, dari WA, dari video, WA group, dan macam-macam. Dari foto, kita bisa pakai langsung, namanya pengetahuan. Kalau kita tidak bisa langsung menggunakan informasi itu, tetapi harus mengujinya dengan metode tertentu, itulah menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan tadi itu landasannya namanya teori. Apa itu teori? Kebanyakan teori Bapak ini. Teori itu apa? Bapak Ibu yang tertarik dengan penjelasan-penjelasan seperti ini ya, nanti silakan beli buku Fondasi Teori Manajemen, ini semua saya jelaskan di sini. Ini kan Anda ini kan MM, tetapi ini adalah bahan atau porsinya S3, tetapi tidak apa-apa, kan kita boleh belajar lebih awal. Jadi, teori itu adalah proposisi itu adalah kalimat. Kalimat yang kita bangun atau konstruk proposisi dari hasil pemikiran yang merupakan gambar akal budi untuk menjelaskan prinsip konstitutif suatu fenomena tertentu. Itu namanya teori. Ya. Misalnya,
A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu teori bukan? Namanya teori apa ini? Pitagoras. Iya kan? Gini kan rumusnya? Ya, betul, Pak. Teori nggak ini? Teori. Dari teori ini digunakan bisa bangun ratusan gedung tinggi, ratusan lantai gedung tinggi. Ya, namanya hukum Pitagoras. Ya, pesawat bisa terbang, kapal berat tidak tenggelam, semua itu basisnya teori. Ya, nah teori tadi adalah proposisi atau kalimat hasil pemikiran untuk menjelaskan prinsip konstitutif atau prinsip yang mendasar dari suatu fenomena atau kenyataan tertentu. Maka pengertian yang paling sederhana dari teori itu namanya konsep. Jadi konsep itu pengertian. Ya, kalau saya bilang sedih, apa yang terbayang dari kata sedih itu? Murung, Pak. Murung. Ada yang bilang wajahnya cemberut, galau, ada air mata, nggak enak lah Pak. Nah, artinya dengan satu kata sedih, kita bisa memahami maknanya yang begitu dalam. Namanya konsep. Ya. Nah, konsep-konsep ini dalam bentuk kata, pengertian yang paling kecil dalam bentuk kata itu namanya konsep. Nah, konsep ini atau kata, konsep dan konsep, kata dan kata ini digabungkan nanti membentuk kalimat toh. Nah, kalimat-kalimat itulah yang nanti namanya tesis. Ada hipotesis. Gitu kan? Ada antitesis, ada postulat. Postulat itu ya ini misalnya positif kali positif harusnya positif atau negatif? Positif. Positif. Negatif kali positif? Negatif. Kok bisa gitu, Pak? Ya namanya postulat, asumsi dasar. Udah begitu dari sononya kira-kira gitulah. Ya. Nah, lalu jadilah hukum, jadilah dalil. Nah, ini semua teori. Ya, teman-teman ya, saya sedikit menjelaskan. Jadi dengan demikian, kalau tadi Mbak Rahma yang mengatakan operasional ini konsep, Pak. Berarti dia pengertian. Di mana konsepnya? Manajemen ini kan konsep juga. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan operasional? Halo, ini mengulang loh. Saya lapor Pak Sufri. Pak, ujiannya diulang aja ya, UTS ya. Terputus atau apa? Kok nggak ada suara? Ada, Pak. Apa yang disebut operasional? Tadi waktu saya tanya manajemen lancar jawabannya. Oh Pak, proses, rangkaian kegiatan, sumber daya, cara. Tadi lancar jawabannya. Operasional itu apa? Pak jawab saya, Pak. Monggo Pak Riz. Suatu konsep yang bersifat abstrak mungkin ya, Pak. Yang apa? Itu namanya cinta, Pak. Yang tujuannya itu untuk apa namanya mengukur satu variabel. Suatu konsep yang abstrak itu namanya cinta. Dia yang ku benci, dia yang ku rindu. Itu namanya cinta. Itu Pak, operasional merupakan sebuah panduan, maksudnya mungkin panduan. Ketika akan melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan penelitian lah, boleh dikata begitu. Seperti Pak. Ini Pak Sufrin belum jelaskan atau gimana? Penambahan suatu value bukan, Pak? Oke lah. Back to basic. Nah, teman-teman, ini ada kontinumnya. Seperti tadi. Kalau sebelah kanan saya sebut panas, sebelah kiri sebutnya apa? Dingin.
Dingin. Tengah-tengah? Hangat. Hangat. Netral. Suam, ya, dan seterusnya. Jadi ini kan satu rangkaian yang tak terputus. Air itu saya taruh di panci, saya panaskan di atas kompor, mendidih jadi panas. Betul? Air yang mendidih itu, api kompornya saya matikan, saya biarkan dalam waktu 10 jam, dia jadi netral, atau jadi hangat, atau jadi suam, atau jadi normal tadi. Betul? Betul. Air yang sudah tidak panas itu saya masukkan dalam kulkas, freezer, dia menjadi dingin, beku, ya. Setuju nggak? Setuju. Betul. Nah, di dalam organisasi tadi, di mana manajemen itu terjadi secara kritis, apa itu manajemen tadi? Proses. Ya, kegiatan atau rangkaian kerja atau proses. Berarti ada banyak kegiatan di dalam organisasi itu yang mengelola sumber daya untuk mencapai kinerja. Nah, itu ada hal-hal yang kita sebut dengan strategis. Jadi ada kegiatan strategis yang sering dirumuskan menjadi strategi perusahaan, atau rencana strategi organisasi, ya, Renstra gitu, business plan, corporate plan. Apa ini, Pak? Kegiatan-kegiatan yang berdampak jangka panjang, menyeluruh, dan prioritas. Jadi hal-hal yang besar yang harus kita capai sebagai kinerja 5 tahun yang akan datang. Keseluruhan perusahaan, marketingnya harus kita pikirin, kegiatan produksinya harus kita pikirin, lalu keuangan harus pikirin, SDM harus pikirin, seluruh aspek dari organisasi atau lembaga itu dipikirin, dan yang prioritas, yang besar-besar, yang utama dipikirin. Namanya ada dalam dokumen bisnis plan, rencana bisnis, atau Renstra. Bagi Bapak Ibu di lembaga pemerintah kenalnya rencana strategis. Nah, kalau sana ada jangka panjang, sebelah sini jangka pendek. Nah, jangka pendek itu kan cirinya dia akan berulang lebih sering dari jangka panjang, benar nggak? Benar. Kalau kegiatan yang berulang terus-menerus namanya kegiatan apa? Kegiatan operasi. Rutinitas. Rutin. Ya, kegiatan rutin. Itu adalah jangka pendek yang berulang terus. Kalau sana menyeluruh, ini adalah sektoral. Sektoral itu dibagi. Ada bagian keuangan, ada bagian marketing, ada bagian SDM, ada bagian produksi, dibagi-bagi tugasnya. Kalau sebelah kanan ini urusan prioritas yang besar-besar, maka sebelah kiri ini adalah detail rinciannya. Maka kalau ada hal-hal strategis, itu bicara jangka panjang menyeluruh prioritas. Hal-hal operasional ini bicara kegiatan yang teknis, sehingga disebut teknis operasional. Pernah dengar? Kegiatan teknis operasional, rutin, sektoral, detail. Nah, dokumennya sering dikenal namanya SOP. O-nya ini kan operasional kan? Nah, kalau gitu di tengah-tengah apa namanya, Pak? Mungkin pernah dengar kata taktik atau taktis? Pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Ya. Jadi ada kegiatan teknis, kegiatan taktis, kegiatan strategis. Semua ini hakikatnya adalah cara. Jadi cara yang kita perlukan, cara yang kita pilih
cara yang kita tentukan untuk mencapai tujuan itu bisa menyangkut hal-hal yang jangka panjang menyeluruh prioritas, namanya strategis. Tapi cara itu ada yang sifatnya sangat sangat teknis, sangat spesifik, yang sifatnya rutin, detail di masing-masing unit kerja, namanya kegiatan teknis operasional. Oke, contoh sehari-hari. Kalau saya tanya, bagaimana saya share screen? Cara share screen bagaimana? Kata yang cocok apa? Teknis, apa taktik, apa strategi? Teknis ya Pak. Nah, teknis share screen-nya gimana? Betul. Nah, sekarang kalau tadi pemuda yang jatuh cinta tadi, bagaimana cara mencari jodoh yang baik? Itu pakai kata teknis, taktis, atau strategis? Strategi. Nah, Anda pinter ya, karena cari jodoh itu urusannya adalah jangka panjang seumur hidup, ya, prioritas, karena itu menyangkut hidup bahagia atau sengsaranya hidup kita, dan juga sesuatu yang menyeluruh, karena ini bukan urusan hanya jatuh cinta, apalagi kita di Indonesia kan, TT, AA, tetangga, satpam, semua kan harus ditanya keluarga besarnya setuju apa enggak. Benar? Ya. Benar, Pak. Nah, kalau ada Persib lawan Persija, itu kan tujuannya menang, benar nggak? Kalau main bola. Betul, Pak. Nah, cara yang tentukan untuk menang main bola, namanya kita pakai kata taktik, teknis, apa strategi? Taktik. Ya, nah jadi kalau saya tanya operasional itu artinya apa? Kegiatan rutin. Cara. Oral. Ya. Saya lihat di filenya Pak Sufrin itu sudah ada kok, ya. Nah, jadi di sini dikatakan operation are purposeful action atau aktivitas yang secara teknis atau secara sistematik metodologis atau secara terencana dilakukan untuk menyelesaikan seluruh rencana dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, ketika kita bicara manajemen operasional, artinya kita memfokuskan diri kepada rangkaian kegiatan yang sifatnya rutin, sektoral, dan detail. Penting nggak ini, Pak? Penting. Apa itu artinya make things happen? Membuat sesuatu terjadi itu kan di sini. Ada pertanyaan? Baru menjelaskan judul mata kuliah udah habis waktunya. Gimana ini Pak Abong? Belum masuk ke apa itu namanya? Belum masuk ke substansi mata kuliah. Nggak apa-apa ya. Nanya, Prof. Ya, silakan. Kalau di luar itu sering ada istilah selain efektif, efisien, juga ada ekonomi itu, Prof. Ya. Nah, kalau efektif itu kan tadi bicaranya output dan outcome-nya. Ya. Efisien tadi hubungan input dan output. Nah, kalau ekonomis apa itu, Prof? Ya, ekonomis orientasinya ke sumber daya kan. Sumber daya itu artinya lebih dekat kepada efisiensi. Dia berarti erat dengan efisien, Prof ya? Atau itu? Ya, contohnya gini, Mas. Misalnya Mas Fahlur, Mas Maman ini ditugaskan kantor ke Surabaya.
ya. Lalu ada apa itu? Ada apa? Ada SPJ kan? Biaya perjalanan dinas. Nah, Mas Maman mengatakan, saya dikasih Pak budget tugas 2 hari di Surabaya 5 juta. Tetapi dalam ketentuan 5 juta itu bisa 5 juta itu tidak harus dikembalikan, artinya sehemat mungkin kalau bisa dihemat itu pengembaliannya tidak diperlukan ke kantor, tetapi boleh diambil sebagai apa ya, semacam sebagai lamsam lah ya, sebagai suatu benefit pribadi. Kan ada ketentuan seperti itu kadang-kadang kantor. Jadi budgetnya 5 juta, tugas 2 hari ke Surabaya. Nah, kalau Anda mengatakan, saya mah mau nyaman aja, naik pesawat, hotelnya bagus, kira-kira 5 juta pas tuh. Tetapi kalau Mas Maman bilang, saya mau yang ekonomis saja, naik kereta, hotelnya juga yang apa itu, yang kapsul gitu ya, habisnya cuma 1 juta, 4 jutanya bisa saving buat pacaran gitu. Nah itu kan kita mengatakan saya menggunakan apa istilahnya, menggunakan pendekatan ekonomis saja tugas di Surabaya. Setuju nggak? Ya, mungkin makanya tadi masih bingung dengan apa efisien gitu, Prof. Ya itu Apa identik. ya, itu identik gitu, Prof. Ya. Nanti di dalam ilmu pengetahuan Anda akan ketemu banyak sekali jargon yang identik, tetapi itu ya karena apa ya? Karena ya ini teorinya si A. Contoh, paradigma pernah dengar? Paradigma. Paradigma itu pola pikir, sama saja. Nah, paradigma atau pola pikir itu di apa namanya? Teorinya misalnya Stephen Covey, bukunya Seven Habits, itu menggunakan pola pikir itu dalam istilah paradigma. Tetapi misalnya learning organization, Peter Senge, ya Peter Senge mengatakan paradigma itu dia sebut mental model. Jadi ada istilah paradigma, ada istilah mental model. Apa Pak maksudnya? Apa bedanya paradigma dan mental model? Apa bedanya dengan pola pikir? Sami mawon. Ya, sama saja. Mental model, paradigma, pola pikir bicara hakikat yang sama, yaitu tentang cara pandang kita. Gitu Mas Maman. Ya. Jadi lah susah saya jelasin nggak nyangkut juga. Mas Tri, boleh Mas Tri, kayaknya mau jawab Anda. Manajemen operasional ini tentang apa? Bicara tentang apa? Maaf Pak, saya baru datang tadi harus dari belakang Pak. Lagi nggak enak Pak. Lebih baik jawab jujur saya Pak. Ya, coba dibantu Mas Suri. Ya Pak. Manajemen operasional bicara apa jadi? Manajemen operasional itu bicara tentang bagaimana menciptakan sebuah produk dan jasa secara efektif dan efisien ya Pak ya. Tadi kan kaitannya manajemen itu hubungannya dengan proses, cara, kemudian kalau untuk operasional tadi hubungannya dengan rutinitas, sehingga
proses yang sudah direncanakan tadi dalam manajemen itu diterapkan dalam kegiatan rutinitas untuk mengelola sumber daya efektif dan efisien, menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai kinerja tadi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, Mas. Makasih, Mas Suri. Itu bahasanya Mas Suri ya. Jadi menangkap hakikat. Jadi prinsipnya kalau kita bicara manajemen operasional, itu pasti bicara hal-hal yang teknis, detail, sektoral gitu. Nah, lawannya itu bicara hal-hal yang strategis. Strategis itu yang bicara yang jangka panjang, besar-besar. Mana yang penting ya? Dua-duanya penting, saling melengkapi. Kalau strategi, nanti kita singgung deh. Nanti strategi itu bicara yang besar-besar. Bicara besar tapi tidak pernah terjadi, namanya omdo, benar nggak? Ya, strateginya gede, tetapi nothing happen, nggak pernah ada realisasi, yaitu omdo. Tapi sebaliknya, operasionalnya bagus, bisa berhasil nggak? Bisa, namanya kebetulan. Ya, nah, bagaimana caranya supaya yang kebetulan itu bukan by accident, tetapi by design? Bagaimana hal-hal yang bisa kita capai dengan terencana, pasti, progresif, berkesinambungan, maka disitulah bicara soal manajemen operasional. Jadi manajemen operasional itu dalam bahasa keren sering sebut dengan operation research, OR. Pernah dengar nggak? Bagaimana ngitung stok, bagaimana buat schedule, bagaimana mengatur tata letak, bagaimana menghitung sumber daya. Jadi yang detail, yang sektoral, yang sifatnya rutinitas, itulah manajemen operasional. Nyambung nggak di kepala Anda? Yang penting ada kliknya di kepala. Nyambung, Pak. Ya. Jadi kalau manajemen itu selalu bicara soal kinerja. Bagaimana menggunakan sumber daya untuk mencapai kinerja, itu manajemen. Nah, manajemen operasional berarti objek yang diatur atau yang dikelola itu bicara yang sifatnya rutin, detail. Oke? Ya, kita sedikit ya icip-icip materi kita yang pertama. Kasihan kita enggak. Bentar. Bingung. Oke. Nah, kuliah pertama kita harusnya capacity planning, tapi tenang ya Bu Rahma, saya tahu di sana sudah jam 11 malam. Capacity planning ini bicara apa sih? Nanti minggu depan tentu kita akan bahas ini. Kita bicara soal desain kapasitas. Artinya segala sesuatu yang kita rencanakan itu secara teori di atas kertas, sistemnya itu mampu sejauh mana. Itu namanya capacity design. Tetapi ada desain capacity, ada effective capacity. Effective capacity itu adalah kapasitas yang sesungguhnya yang terjadi, dan biasanya ini terjadi pakai 75 terjadi tidak sebagus dari desain capacity. Contoh sederhana gini deh, speedometer mobil itu kira-kira rata-rata berapa? Jarum mentoknya berapa? 180. Hah? 180 sampai 210 ya, Pak? Iya, misalnya 180 ya speedometer mobil ya. Itu kapasitas apa namanya? Maksimal. Iya, desain capacity, betul nggak? Betul, Pak. Mobil kita mentok nggak 180? Maksudnya kalau dipaksain.
Mentok sih, Pak. Ya. Jadi walaupun ada 180, itu kadang-kadang susah sekali mobil untuk mencapai itu, betul kan? Dia 160 aja udah ngap-ngapan gitu misalnya. Nah, untuk mencapai 180 itu adalah desain capacity. Tetapi pencapaian yang sesungguhnya berapa? Misalnya 160. Itulah namanya effective capacity. Ya. Misalnya di brosurnya mobil itu tertulis konsumsi bensin 1:10. Tapi kenyataannya setelah kita isi penuh lalu jalan, kita isi lagi, lalu kita bagi jalan dan jumlah liter yang diisi, biasanya capai nggak apa yang ditulis di brosur? Kurang sih, Pak. Kurang kan? Nah, itu namanya antara design capacity dan effective capacity itu adalah dua hal berbeda. Nah, ini nanti kita akan coba menghitung itu, bagaimana apa yang disebut dengan utilisasi aktual output yang sesungguhnya dibanding dengan design capacity. Nah, efisiensi tadi, output yang sesungguhnya dibanding dengan effective capacity. Nah, hal-hal ini semua nanti kita akan bahas minggu depan. Ya. Jadi minggu depan belum ada PR yang dikumpulkan, tetapi Anda sudah bisa bagi kelompok, dan pembagian kelompok itu Anda membuat tema ini ya, mulai dicicil karena 3 minggu lagi paper kelompok harus dikumpulkan untuk mempertahankan nilai A Anda. Oke, saya kira itu untuk acara kita pertemuan pertama ini. Nanti minggu depan kita ketemu lagi tanggal berarti itu ya, tanggal 7 Mei jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Ada pertanyaan? Saya harap tugas kelompoknya mulai dicicil. Kalau ada anggota kelompok yang nggak ada partisipasinya, namanya nggak usah dimasukin. Itu artinya dia nilainya udah kelebihan A. Dia mau minta tolong kepada kita, mau nilainya B aja gitu. Oke, kalau sudah, terima kasih, selamat malam, selamat istirahat, happy weekend, sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Selamat malam juga, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.